Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sulkan dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kudus. Ini saya bersama dengan Ibu Firliana yang tadi kita observasi dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Hari ini kita berbincang-bincang setelah tadi kita pengamatan. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Pembelajaran. oke, terima kasih. Setelah tadi kita observasi, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran dan sudah dilaksanakan dengan baik? Perasaan saya lega Pak, dan karena kemarin kan sudah ada praobservasi dari jenengan, itu sudah ada tujuan yang harus saya lakukan di pembelajaran, kemudian capaiannya apa, jadi lega. Itu oke. Jadi rencana mungkin ada yang mungkin perasaannya ada yang kurang, mungkin tidak sesuai dengan rencana, mungkin apa yang mungkin mau diperbaiki. Ya, masih ada beberapa Pak untuk pembelajaran tadi yang saya laksanakan itu. Untuk mungkin kalau di capaian pembelajaran saya lebih ke prosesnya Pak. Jadi kalau untuk proses saya kira anak-anak sudah bisa mencapai kurang lebih 90%, tapi kalau untuk hasil masih kurang, masih sekitar 75% gitu. Jadi itu yang mungkin ingin saya perbaiki. Oh iya. Jadi rencananya kedepannya mau memperbaiki. Kira-kira yang diperbaiki ada kekurangannya apa-apa? Karena saya ini materinya tentang hikayat dan saya menggunakan media gambar. Awalnya saya menggunakan gambar atau foto yang dari yang dari Bulusan itu. Nah, Bulusan itu karena kaitannya dengan hikayat. Tujuan saya supaya lebih mendekatkan itu dengan kearifan lokal dengan anak-anak. Mungkin kan anak-anak juga sering datang ya ke acara Bulusan itu. Awalnya untuk menarik dulu perhatian mereka, tapi karena saya bukan asli orang Kudus Pak, jadi mungkin belum begitu mendalam. Nah, itu yang ingin saya perbaiki ke depannya untuk pembelajaran yang sama mungkin di ke depannya gitu. Oh iya. Jadi saya melihat Ibu sudah mengutarakan tujuan pembelajaran. Kira-kira dari tujuan pembelajaran anak-anak mungkin sudah tercapai atau mungkin belum? Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan kaitannya tujuan pembelajaran, mungkin saya urai jadi dua capaian. Yang pertama itu dari hasil memang belum maksimal, sekitar 75% tadi, tapi kalau untuk proses saya sudah berhasil menarik perhatian anak-anak untuk berdiskusi tentang materi yang saya sampaikan ke anak-anak, sehingga istilahnya saya berhasil membuat anak-anak aktif dalam pembelajaran itu. Cuman mungkin karena hasilnya, karena saya juga mungkin tadi bagian media saya kurang cukup memahami, itu mungkin karena itu juga. Jadi itu ya alasannya. Kira-kira dari pembelajaran atau tujuan itu apa keunggulan dari pembelajaran? Keunggulan saya kira dengan hal-hal yang saya sampaikan untuk pemantik, sebenarnya media tadi kan untuk pemantik dulu, menarik perhatian siswa supaya mereka aktif untuk ikut berdiskusi tentang hikayat, karena hikayat itu kebetulan Pak Sulkan juga tahu kalau hikayat itu kan karya sastra lama, sehingga saya cukup untuk berpikir bagaimana caranya anak itu bisa tertarik dulu dengan materi ini gitu. Jadi saya alasannya dengan menggunakan media tadi, gambar di
acara apa bulusan itu supaya itu kan dekat dengan anak-anak, juga dekat dari sini. Saya kira mereka juga tahu. Jadi ketika saya tampilkan foto itu anak-anak sudah tertarik dulu. Oh nanti ternyata Hikayat itu tidak jauh dengan kita ya gitu. Terus mereka malah menceritakan kejadian tentang bulusan itu, ada yang tahu, ada yang tidak. Mungkin itu sekedar, jadi menurut saya kebudayaan lokal itu memang berpengaruh untuk pembelajaran anak-anak di kelas itu. Oh iya, ya paling tidak menjadikan pelajaran ya, Iya. pelajaran Iya. untuk dijadikan pitutur luhur atau Iya. nasihat buat kita semua. Ibu, mungkin dari tadi mulai dari tujuan pembelajaran, sudah strategi sudah ada dan sebagainya. Mungkin rencana tidak lanjut perbaikan yang akan dikembangkan mungkin dari itu. Kalau kaitannya dengan yang pembelajaran tadi, saya ingin belajar dulu tentang kebudayaan lokal, mungkin lebih baik meskipun saya mengajar bahasa Indonesia, tapi ternyata bisa kita kaitkan juga untuk pembelajaran kita, terutama di sastra lama itu. Saya belajar tentang budaya lokal untuk kita jadikan media, ternyata itu juga bisa menarik perhatian anak. Mungkin untuk di materi lain juga bisa diaplikasikan. Jadi saya ingin belajar itu Pak, untuk mendalami kebudayaan yang ada di Kudus. Oh, gitu Ge. Iya. Kira-kira kapan akan dimulai? Ya sesegera mungkin Pak. Kira-kira ya setelah ini juga belajar dengan Pak Solkan. Juga kan dekat di Kudus, mungkin juga tahu tentang sejarah Kudus gitu. Kalau di bahasa Jawa itu kan cerita rakyat itu. Nggih, Kalau di bahasa dongeng, Jawa kayak dengan cerita rakyat. Hmm. Ibu Firly, mungkin dari Ibu kan mungkin belum begitu kenal di Kudus mungkin ya, di Kudus, dan mungkin apa yang menjadi inspirasi atau siapa yang menjadi pedoman atau inspirasi dari Ibu mungkin, dari sekian tokoh atau apa? Siapa yang menginspirasi saya mungkin banyak ya Pak. Mungkin kalau dari setelah mengenal kurikulum Merdeka ini, saya banyak membaca tentang Ki Hajar Dewantara itu mungkin sedikit banyak menginspirasi saya, seperti kita harus mengajar dengan kodratnya anak bagaimana, kemudian mengenali kebudayaan setempat itu juga penting. Daripada kita mempelajari budaya yang jauh, lebih baik kan kita paling tidak kita bisa melestarikan itu. Mungkin dari Ki Hajar Dewantara sendiri sudah cukup menginspirasi saya. Selain itu juga Bapak Ibu guru di sini luar biasa, yang ikut guru penggerak itu cukup banyak memberikan banyak pengalaman terutama untuk saya dan teman-teman di sekolah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa ngobrol menindaklanjuti mulai dari kegiatan pra observasi yang tadi kita melaksanakan observasi, dan sekarang ini kita pasca observasi dan hanya ngobrol sekilas tentang pembelajaran. Semoga depannya menjadikan kita lebih baik dan lebih baik untuk pembelajaran untuk anak. Anak adalah inspirasi buat kita semuanya untuk bisa termotivasi, bisa belajar, bisa bekerja dengan maksimal. Ibu, terima kasih waktunya, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup, dan terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.